teman-temannya Puri ya. Kita gagal ya untuk melakukan penelusuran di lokasi pertama karena meskipun lokasinya sebenarnya keren banget, banyak cerita yang bisa kita gali di sana, tapi memang untuk sistem perizinannya agak sulit gitu ya karena dimiliki oleh sebuah universitas ternama gitu di Jakarta. Jadi akhirnya Puri bakalan datengin Mausoleum Van Mothman lagi sama tim Dimensi Lain. Kalau kalian tanya kenapa sih kok ngedatengin Mausoleum Van Mothman lagi, ini sebenarnya lebih ke silaturahmi dengan Dolce dan kawan-kawan di sana, serta ada banyak sekali story yang ingin kita gali gitu. Karena waktu itu kita cuman berhasil untuk menceritakan sedikit tentang Dolce, lalu juga tentang nenek yang ada di sana. Padahal sebenarnya di sana ada a lot of story, termasuk beberapa kejadian yang akhirnya berhubungan dengan orang yang tinggal di sana gitu, sampai ada yang kerasukan gitu, ada juga yang sampai meninggal dunia gitu. Nah ini yang ingin kita eksplor, sebenarnya apa sih penyebabnya kok bisa mereka sampai marah terhadap masyarakat yang tinggal di situ dan mengakibatkan kematian. Ya mudah-mudahan kedatangan kita disambut dengan baik dan kita bisa melakukan eksplorasi dengan all out dan mendapatkan story yang memang betul-betul utuh gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus Dimensi Lain. Halo teman-temannya Puri, ketemu lagi bersama saya Puri Harun, Asyaf, dan saya Ahmad Gerard. Oke, kita tim Dimensi Lain ya, ditemani sama Naomi hari ini ya, sedang berada di Mausoleum Van Mothman. Nah kalau pertanyaannya kan udah pernah ke Mausoleum Van Mothman gitu, masih ada beberapa story yang kita ingin gali lebih dalam karena ternyata perjalanan dari arwah-arwah yang ada di Mausoleum Van Mothman ini sangat menarik ya, untuk kita ceritakan sama semuanya ya. Jadi seperti biasa bunga mawar merah ini adalah hadiah kedatangan untuk Dolce yang udah nungguin kita di dalam, dan juga seperti biasa ada dupa untuk meminta izin pamit kepada semua yang ada di sini. Yuk. Assalamualaikum. Ininya di sini, Mak. Di sini. Ya. Kita ke mausoleumnya di dalam ya. Untuk kalian yang udah pernah searching ya tentang berita Mausoleum Van Mothman, jadi ini merupakan makam dari keluarga besarnya Gerrit Van Mothman ya, Gerrit William Van Mothman yang merupakan bangsawan
sekitar abad ke-17-18 di Bogor. Nah, tapi sayang sekali udah rusak ya. Iya. Jadi kondisinya udah, ini padahal tadinya pilar-pilarnya bagus gitu ya, semuanya diisi marmer, tapi karena adanya penjarahan massal tahun 1942, maka semuanya dirusak dan akhirnya keempat mumi tersebut dikembalikan lagi ke Belanda gitu. Kita akan temui arwah Dolce Peter van Motman dan juga keluarganya yang ada di sana ya. Kenapa sih dia seneng mawar merah? Ya dia memang pakai pakaian merah, dia juga seneng mawar merah. Pokoknya dia suka yang berbunga. Berbunga-bunga gitu dan cantik banget. Tapi di sini juga ada noni Belanda satu yang Kak Furi sebenarnya pengen ngobrol sama dia, tapi tadi sih dia memperlihatkan diri ke Asyaf ya, Syaf? Iya. Ya, cuman belum mau diajak ngobrol. Belum Belum mau diajak ngobrol, nggak apa-apa. Kayak gimana Syaf bentuknya tuh Syaf? Dia pakai ya baju putih gitu, terus ada kerahnya itu berenda-renda. Cantik ya? Cantik, tapi tinggi banget. Tinggi banget? Tinggi banget. Terus rambutnya panjang. Panjang ya, jadi kebayang kan cantik banget ya. Seperti biasa bunganya selalu ditaruh di sana, dan kalau kalian ngelihat di sini ada 4 bunga itu semuanya dari Furi ya. Nah, jadi Furi mau cerita dulu nih. Ini bunga pertama ini waktu kedatangan Furi tahun kemarin sama MNC. Lalu yang ini kedatangan kedua kita ya. Oh masih ada ya? Masih ada, dan ini kemarin ketiga bersama Selebrita, dan ini keempat. Tapi bagusnya di sini tuh Kak, apa yang Kakak bawa itu nggak diambil orang gitu ya? Nggak diambil karena nggak ada Nggak yang berani gitu. Tapi di sini kemarin ada yang ngasih bunga sedap malam gitu. Ada yang datang ke sini juga gitu. Nah kalau kita bawanya mawar merah, karena waktu itu ada netizen nih bilang ada judulnya Misteri Mawar Merah di Mausoleum van Motman. Konon katanya ada mawar merah di mausoleum yang tumbuh sendiri gitu. Jadi biar ceritanya nggak rancu, ini bukan tumbuh sendiri ya, ini memang kita beli karena memang Dolce minta kita bawain bunga mawar merah gitu. Dan namanya Dolce bukan Dorce ya, biar nggak marah. Oke, masih sore ya, mungkin di sini juga Asyaf sama Ama juga mau lihat-lihat. Jadi dulu keempat mumi itu di sini ya. Lalu pada masa penjarahan kayak perhiasannya semua tuh diambilin gitu sama orang gitu. Jadi akhirnya cuman tinggal muminya aja dan diterbangkan ke keluarga Van Motman di Belanda. Ya tentunya kita aja kalau bisa berpikir nih ya, apa yang kita miliki dijarah, dirusak, pasti akan marah, pasti akan sedih gitu. Nah itu yang pengen kita gali gitu kan. Seberapa besar sih kesedihan, kecintaan, kemarahan mereka, apa sih yang ingin mereka sampaikan gitu di momen-momen kita datang ke Van Motman ini. Karena sebagian besar orang hanya bercerita melihat kayak sejarahnya aja gitu ya. Tapi mereka nggak terlalu tahu kenapa sih gitu masih ada di sini padahal muminya udah dikembalikan ke Belanda gitu. Tapi zaman dulunya ini Kak, ini tuh mereka tuh ditutup nggak sih ya? Apa terbuka katanya kayak ditutup gini? pakai peti kaca. Jadi kalau ada keluarganya mereka yang mau datang, terakhir itu kan Peter van Motman itu merupakan anaknya Gerrit van Motman yang dia meninggal tahun 1911. Jadi dia yang membangun tempat ini, jadi untuk keluarganya yang mau lihat bisa dilihat dari kaca gitu. Jadi kacanya udah pasti dirusak ya karena seperti perhiasan, cincin dan lain sebagainya juga diambil gitu. Ini juga bagus banget dulunya, arsiteknya itu ngikutin dari gereja yang ada di Roma ya. Tetapi ya seperti inilah. Jadi kebayang yang ngejarahnya sampai ke atas-atasnya juga dipretelin gitu marmer-marmernya. Nanti kalian bisa cek, bisa lihat perbedaan antara foto Mausoleum Van Motman sebelum dijarah dan juga pada saat Mausoleum Van Motman setelah dijarah gitu. Dan sayang sekali di bangunan yang sebenarnya banyak historinya ini
terbengkalai begitu aja gitu. Jadi kurang mendapat perhatian lah dari pemerintah gitu ya. Di luar sana ada 29 makam ya. Kita juga pengen ngobrolin ini, Syaf. Jadi sekitar tahun 1987 ada anak penduduk di sini yang namanya Yanto ya, anak sekolah. Dia di sini nemuin tengkorak kepala manusia. Dan tengkorak itu dia main-mainkan seperti bola gitu, ditendang-tendang. Sampai akhirnya selama 2 hari dia kerasukan, tapi pada saat kerasukan tuh ngomongnya pakai bahasa Belanda, dan di hari ketiga kemudian meninggal. Spiritnya, arwahnya adalah yang ada di sana, salah satu anak buah keluarga Van Motman yang sudah masuk Islam, mu'alaf, jadi dia memang pakai kain kafan gitu. Dia cuman nggak terima aja gitu, tempat ini tiba-tiba seperti itu, terus udah dijarah, tengkoraknya juga ditendang-tendang kayak gitu sih. Jadi mungkin nggak bisa disalahin juga sih ya, namanya anak-anak, karena kan ini juga kurang pengawasan gitu ya, kayak semua orang juga bisa masuk ke sini gitu, padahal ya banyak tengkorak berserakan, banyak ditemukan tengkorak gitu. Dan apakah benar memang itu tengkoraknya dari zaman dulu atau itu tengkorak-tengkorak baru gitu? Mudah-mudahan kita juga bisa dapat story gitu di situ. Oke, kita ke depan dulu. Jadi ini tuh udah benar-benar udah nggak kelihatan mana bentuk makamnya ya, Kak ya? Udah nggak kelihatan. Kayak rumput, kayak tanah biasa aja udah rata gitu. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau di pemakaman Belanda zaman dulu ya, atau yang pernah datang ke pemakaman Belanda di Kebon Raya aja, kalau orang-orang asing itu kalau pilar itu ada namanya, biasanya ada namanya dan ada beberapa yang ada fotonya juga gitu. Ini awalnya katanya ada 33 pilar, cuman pada saat penjarahan akhirnya pilar-pilarnya seperti ini dan tersisa cuma 11 aja. Kayak gitu, jadi kita juga udah nggak bisa baca nih, ini makamnya siapa, kita udah nggak tahu gitu. Dan sekarang ya udah kayak begini aja gitu. Mungkin yang kita injak juga makam, makanya kita juga pamit sama semua yang ada di sini. Jangan marah, jangan tersinggung apabila kita tim tidak sengaja menginjak makam atau kuburannya. Ya, sebelum kita mulai proses observasi lebih dalam, mari kita doakan bersama-sama almarhum almarhumah yang ada di sini ya, mudah-mudahan mereka bisa tenang dan juga bisa rest in peace ya. Amin. Oke. Ada banyak cerita, ada banyak story tentang bangunan yang didirikan di abad ke-17 ini ya. Nanti juga kita akan tanya sama kuncennya, karena Pak Kuncen juga pernah ada yang melihat wanita yang tadi, noni Belanda pakai baju putih, dan ada juga yang pernah melihat noni Belanda pakai baju merah. Oh, gitu. Berarti yang aku lihat itu benar ya? Benar, ada yang pernah ngelihat juga. Dan itu katanya merupakan istri dari Gerrit Van Motman yang pertama. Kalau Peter ini kan anaknya. Mudah-mudahan kita berharap beliau mau menyampaikan sesuatu. Kayak gitu, ya. Itu indah banget sih. Ada apa? Ada perempuan Belanda cakep banget, tapi masih kecil. Masih mungkin umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Dia sebenarnya nggak pengen ngobrol sama saya sih tadi, tapi agak ngumpet-ngumpet. Pengennya mungkin ngobrolnya sama Naomi, karena Naomi juga boneka arwah ya, jadi ada spiritnya meskipun dia half Jepang, half Bali gitu. Mungkin Naomi pengen ngobrol juga kali sama adiknya. Atau adiknya mau lewat siapa? Jadi gini teman-teman, ada format baru di dimensi lain ya.
setelah kita nggak sama Freddy Prahman lagi karena kesibukan Mas Freddy juga udah di bidang yang lain gitu. Jadi kalau Ama sama Asyaf itu kan dua-duanya bisa medium. Dan kalau dua-duanya ada dalam satu frekuensi yang sama, satu ruangan yang sama, biasanya suka nular gitu kesurupannya. Jadi hari ini kita akan trial untuk bisa sharing story Furi sebagai yang nanya, mereka yang bercerita apa yang mereka mau sampaikan, tapi one by one. Jadi kalau Furi lagi sama Asyaf berarti Ama nggak ada, kayak gitu. Supaya nanti Asyafnya sampai selesai ceritanya nggak ada gangguan juga gitu ya. Jadi mau siapa dulu? Mau sweetan dulu berdua? Ayo, itu soalnya cewek Belandanya cantik banget gitu. Masih anak-anak sih. Masih anak-anak, cantik, dan dia Dideketin juga kesana. Dia pengen komunikasi sama Naomi. Kira-kira mau siapa? Soalnya nggak ada yang megangin nih kalau dua-duanya masukan. Oke. Kalau anak kecil sih kayaknya aman sih. Maksudnya dia nggak terlalu over kekuatannya, nggak terlalu strong lah gitu. Iya, tapi kan kita belum tahu di Iya, belakang iya, anak kecil itu ada Iya, siapa gitu. Tiba-tiba asup ke Ama kan. Ya. Asyaf. Asyaf Mau udah. coba ya. Oke, kita cerita lewat Asyaf dulu ya. Kesana aja kali ya. Oke. Ya, Lewat sini kali ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ada yang ngintip-ngintip ya. Ada yang ngintip-ngintip. Apa sih yang dilihat? Ini masih sore ya. Kita masih sore, baru kenalan, baru ketemu yang cantik, kecil, imut gitu. Cantik sekali. Kamu pengen kenalan sama Naomi ya? Kamu siapa sih namanya? Mila. Wah, Mila. Mila orang Belanda apa orang Indonesia? Aku orang Indonesia. Orang Indonesia, tapi kok bule ya? Aneh. Jadi meskipun bule, Mila mengaku dia orang Indonesia karena tinggal di Indonesia. Oke. Mila, kenapa sih tadi ngeliatin Naomi terus? Aku butuh teman. Oh, butuh teman. Sama ya kayak Naomi ya, segede gini ya. Mila betah nggak tinggal di sini? Kenapa nggak betah? Panas. Panas. Pengennya pindah kemana? Tapi Mila ada orang tuanya ya di sini ya. Kalau nggak ada orang tuanya kan bisa main gitu ke rumahnya Kak Furi. Sayang nggak sama orang tuanya? Sayang. Terus kenapa Mila sedih? Kenapa? Mau ketemu mereka. Mau ketemu siapa? Keluarga Mila. Pengen ketemu keluarganya Mila. Mila dimakamin di sini, pasti Mila adalah salah satu keturunannya dari Van Motmen. Berarti Mila orang kaya ya, kelihatan banget ini pakaiannya sangat cantik, agak-agak pakai baju brokat gitu, renda, cakep banget. Boleh tahu nggak Mila kenapa dulu meninggal? Aku sakit. Oh, sakit. Mila dulu punya dolls waktu zaman kecil, punya? Seneng? Wah, ini makamnya Mila. Oh, makamnya di sana. Oke. Sama Dolce kenal nggak? Kenal, baik. Galak. Kan Milanya suka nakal ya. Ya, suka lari-lari ya. Mila ini salah satu spirit yang suka lari-lari. Tapi kalau Kak Furi kasih permen mau nggak? Seneng. Boleh makan permen. Orang Holland loh, orang Holland kan makannya keju.
Nggak apa-apa, boleh. Oke, nanti Kak Puri kasih. Tunjukin dong makamnya Mila. Soalnya ini udah berantakan banget, Mil. Kita pengen lihat makamnya Mila ya. Oh ini, ya, ini makamnya Mila, anak kecil berusia 7 tahun. Jangan di situ katanya. Itu kuburan. Mila nakut-nakutin orang. Mila agamanya apa, Kristen? Mudah-mudahan Mila bisa rest in peace ya. Jadi Mila di sini berarti yang anak kecil cuman Mila aja. Kasihan juga yang Mila nggak ada temen. Jadi ini baru pertama kali loh Mila mau ngobrol. Karena sebelumnya selalu cuman ngeliat terus pergi. Kayak nggak mau itu temennya Dolce gitu. Kamu kenapa sih kok takut sama Dolce? Udah lah. Tapi dia suka bunga mawar tau. Ya, kamu suka di sini banyak bunga gitu, suka? Suka. Temen kamu siapa aja? Nggak ada. Kasihan nggak ada temennya. Mila apa? Aduh, kok jadi pusing ada di sebelah Mila. Oke. Mila ada yang mau disampaikan sama Naomi? Ini harus sayang sama mami papinya. Oh iya, harus sayang sama mami papi. Iya, kamu juga. Kamu mami papinya mana? Pulang ke Holland. Jadi Mila sampai dengan saat ini belum tahu keberadaan mami dan papinya. Mungkin di alam sana mereka nggak ketemu. Kita doain yuk Mila bareng-bareng. Mudah-mudahan Mila tenang ya. Ini juga mau ada azan asar, ini masih sore. Kita akan lanjutin lagi nanti ya. Dan minta Mila keluar dulu dari badannya Asyaf. Mila, nanti Tante Furi kasih permen di sini di makamnya Mila ya. Harus happy dan harus bahagia. Apalagi mau apa lagi? Mau ini ikat rambut? Hah? Apa? Mau permen aja? Oke. Ini permennya. Ya, Mami Furi taruh di sini. Yang tenang ya, Mila ya. Thank you. Oke. Oke, teman-temannya Furi. Mau azan asyar ya. Dan tadi Asyaf sudah medium sama Mila. Gadis cantik, kecil, berumur 7 tahun yang baru aja mau ngedatengin Furi setelah beberapa kali datang ke sini karena dia sebenarnya tertarik untuk ngobrol sama Naomi. Mudah-mudahan segera dipertemukan dengan orang tuanya dan juga bisa bahagia. Dia bilang panas ya. Kasihan, mudah-mudahan dia cukup happy, kita kasih oleh-oleh permen. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya setelah kita break dulu bentar, ya. Jadi kita mau ke rumahnya Pak Kuncen, Pak Ucu ya. Pak Ucu ini kakeknya, buyutnya semua ngurusin ke ininya aset-asetnya Bapak Van Motman. Pengen lihat-lihat siapa tahu saya ketemu sama Dolce. Dolce itu nama aslinya siapa? Karena Dolce itu kan nama panggilan kayak Mbak atau Neng gitu. Kita mau nyari perempuan berbaju merah. Yang tadi yang pakai baju putih udah ketemu, ternyata dia adalah istrinya dari Gerrit William Van Motman, Jacob Reiner namanya. Selain Yakub itu perempuan yang mana lagi, Pak?
Banyak tuh. Banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Kan bisa aja fotonya kayak Helen Fan. Helen Fan tadi yang handphone yang aku kirim fotonya Dolce mana? Ada yang agak mirip nggak handphonenya Ama? Handphonenya Asyaf. Ama sih lebih ke ini ya kalau dari depan. Tapi ini gemuk. Dolce tuh kan kurus. Masih handphone tuh. Dolce kan kurus. Tapi ini kayaknya bisa sih udah agak mulai berumur ya. Berubah. Coba. Apa ini udah tuanya Dolce? Enggak Kak, itu hidungnya mana? Hidungnya beda. Kalau ke ini sih agak mirip ya kalau menurut Ama ya. Tapi nggak tahu ntar ke depannya. Ada yang mirip? Yakob itu. Yakob ya Pak. Ini kan? Bukan. Bukan. Oh Yakob. Ini Yakob. Ini Yakob. Kata Bapak Yakob tapi dia pakai baju merah. Bukan. Bukan Pak, ini yang suka minta ke saya dibawain mawar merah. Nama panggilannya Dolce, cuman saya pengen tahu nama aslinya dia. Kalau yang Yakob tadi pakai baju putih, Renda. Coba kita lihat dulu. Ini siapa? Ini nih. Ini mirip nggak? Oh iya Kak. Iya Kak mirip. Mirip ya? Rosali namanya, Iya, Rosali. Bentuk matanya mirip. Jetato. Rosali. Rosalie Adelaide Van Motman. Waduh, dia meninggalnya 1899. Emma Maria Anna. Itu Frankfurt, Jerman. Kayaknya ini ya. Kan kalau di sini tulisannya Frankfurt dari Jerman, berarti dia. Di kisah perjalanannya Dolce yang dia ceritain yang kita masukin di buku itu kan dia perjalanan lewat laut dari Belanda, terus dia sempat kerja di dunia pergundikan Jerman, terus akhirnya ke sini ketemu jatuh cinta sama Van Motman. Nah, foto. Okay. Berarti benar. Foto Rosalie. Aduh seneng banget ya akhirnya bisa tahu nama aslinya kamu. Aduh Rosalie. Kamu kayak dulu. Apa ya Bu? Ininya namanya. Nah yang bergaun putih sekarang. Tapi nggak tahu ya kenapa yang bergaun putih ini agak nggak mau ngobrol sama saya gitu ya dari awal. Mungkin karena saya suka bawain mawar merah buat Dolce, padahal ngiri gitu. Padahal sebenarnya kalau minta mawar putih nggak apa-apa, kita juga bisa ya bawain mawar merah, mawar putih gitu. Nah ini aduh cantik banget. Nah ini fotonya di foto yang ini aja Pak, fotonya lebih jelas. Nah fotonya Yakoba. Oke, ini udah lengkap banget ya. Nanti siapa tahu kalau kita bawain mawar putih next, mungkin dia mau ya ngobrol ya. Mungkin ngiri ya Pak ya. Kayak sekarang juga dia mau, coba kalau tadi ngomong ya. Iya. Dia tuh semacam yang apa ya, yang mukanya tuh kayak yang nggak suka gitu Kak. Nggak suka ya? Nggak suka kayak ketus gitu loh. Tadi pas aku nengok pas banget ke kanan muka dia langsung gini nih, langsung udah nggak ada gitu. Oh oke, ya. Tapi udah kebayang langsung dengan oke sosoknya yang seperti ini. Jadi ternyata ya Bapak juga pernah lihat gitu. Jadi Dolce namanya Rosalie. Oke, kita nanti revisi ulang. Datang lagi bawa mawar putih biar nggak ngambek Nyonya Menirnya gitu. Masa Menir yang nomor satunya dilupakan. Menir yang nomor berapa itu Rosalie? Nomor 3 kali ya, itu Menir yang nomor 3 dikasih. Menir yang nomor satunya malah nggak dikasih. Kak, nama Dolce itu dari mana ya? Nama panggilan. Nama panggilan dari ya, kecil? Jadi dia bilang Dolce itu kayak non. Oke. Kayak noni, Kayak non, gitu ya. kayak gitu. Dan karena keterbatasan kita berkomunikasi
Bahasa juga saya nggak ngerti lagi apa yang dia omongin. Sebenarnya pakai mungkin kalau lebih ke visual, misalnya dari batin ke batin mungkin bisa Kak, karena kan kita kan nggak ngerti bahasa mereka, mungkin jadi ya lebih pasti kita ngerti lah, dari batin ke batin pasti akan lebih ngerti gitu. Maksudnya tanpa dia harus masuk pun kita bisa ngambil komunikasi ya lewat batin gitu loh. Bisa sih untuk itu bisa gitu. Iya, untuk itu bisa, tapi emang butuh proses beberapa lama ya. Tapi tadi udah mirip banget ya. Iya. Ternyata cocok dengan apa yang aku lihat, berarti bener gitu. Maksudnya takutnya kan aku salah lihat ataupun ada makhluk yang emang menyerupai takutnya gitu kan, tapi ternyata dari bapaknya sendiri juga pernah dimimpiin dan yang lain-lain pun juga pernah lihat gitu loh. Dan sama ya orangnya. Dan sama gitu sama loh, persis orangnya. banget. Persis banget. Iya, kemarin Bapak cerita ya Pak, waktu saya sama selebrita tuh. Bapak cerita ngelihat yang pakai baju putih, tapi justru saya nggak pernah ngelihat gitu. Mungkin karena ini, dan Pak kemarin saya pulang dari sini Pak, sampai saya masukin cerita tuh di YouTube. Kepala saya tuh pusing banget pas Bapak sholat tuh, ninggalin saya hujan-hujan ya. Eta kan dina tangkal cautnya loba pocong. Aduh ini si Bapak kemana, saya cuman berdua sama si Mbak itu ya. Nah cuman pas pulang dari sana tuh ada yang ngomong, kamu itu kok datang ke situ udah beberapa kali kok sama yang lain nggak ngasih oleh-oleh. Saya mikir-mikir yang lain itu, saya pikir yang lain mungkin pengen permen atau apa. Nah mungkin yang lainnya ini. Ya Nyonya Menirnya yang nomor satunya marah gitu. Iya. Oke lah, mudah-mudahan Bang Coki mendapatkan mawar putih ya. Oke, kita akan akhiri dulu ya, kita break dulu, sholat dulu, makan dulu. Kita nanti mulai lagi kalau udah agak mulai gelap. Ini rekaman selanjutnya foldernya dibentuk, tapi filenya kagak ada. Oke. Ngerol, ngerekam, tapi filenya nggak ada. Coba. Bingung nggak lu? Tadi ada. Filenya iya, orang dia playback kok di sana kan ada. Juga denger sih. Ada iya. Yang gue pikirin itu ada sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu kecuali Kak Fuli.